Inilah yang terjadi kalau robot memiliki pikiran dan perasaan layaknya seorang manusia. Astro, si robot cerdas hasil ciptaan ayahnya, harus berhadapan dengan berbagai masalah, mulai dari konflik keluarga, pertempuran, sampai intrik politik yang rumit. Metro City, sebuah kota futuristik yang mengapung di angkasa. Di kota ini, para ilmuwan bikin robot-robot keren buat nolongin manusia. Oleh sebab itu, banyak juga robot yang berakhir di tong sampah karena udah rusak atau enggak kepake lagi. Pada abad lalu, di sana para pendiri kota menyaksikan detik-detik kehancuran bumi. Mereka kemudian mengangkat sebuah gunung ke angkasa dan membangun kota tersebut. Sebuah surga yang dihuni oleh manusia dan robot. Di kota ini, robot melakukan berbagai pekerjaan untuk membantu manusia. Mereka sangat diandalkan, terutama untuk tugas-tugas yang tidak ingin dilakukan oleh manusia. Dr. Tenma, pemimpin Ministry of Science dan ayah dari robot-robot modern, setiap hari ia bertugas memproduksi ribuan robot. Namun, ribuan robot lainnya juga dibuang ke tanah di bawah Metro City, sebuah wilayah yang dulunya dihuni manusia dan kini menjadi tempat pembuangan robot-robot tak terpakai. Dr. Tenma memiliki seorang putra bernama Toby Tenma. Toby adalah anak yang jenius dan sangat pintar. Toby memiliki kemampuan di atas rata-rata seperti ayahnya. Suatu hari saat pulang sekolah, Toby dijemput oleh robotnya yang bernama Orin. Di dalam mobil muncul hologram yang menyerupai sang ayah. Saat itu Dr. Tenma meminta maaf karena tidak bisa menemani Toby presentasi karena harus menghadiri acara The Peacemakers bersama Presiden. Toby yang kecewa langsung menuju Ministry of Science. Sesampainya di sana, ia melihat Presiden bersama sang ayah. Ketika itu, Toby ingin melihat sesuatu yang selalu diceritakan ayahnya. Namun, ia tidak diizinkan. What? Dad! I think it's for the best. Sementara itu, Dr. Alvan mempresentasikan nuklir biru, sumber energi yang sangat kuat dan alami berasal dari luar angkasa. Energi biru ini adalah satu-satunya harapan untuk mengubah kehidupan di bumi. Namun jika energi biru dilepaskan, ada efek samping yang luar biasa. Energi ini katanya bisa bikin hidup di bumi berubah total. Tapi di balik itu, ada bahaya besar yang bisa mengancam mereka. Sialnya, Toby malah kena batunya. Dia nggak sengaja terjebak dalam eksperimen rahasia Presiden Metro City yang melibatkan robot dengan energi merah. Robot ini tadinya mau dibikin super kuat buat kepentingan politik sang presiden. Tapi ternyata malah jadi bumerang buat mereka. Bukannya nurut, robot itu malah nggak terkendali dan bikin onar suasana di sana. Toby yang panik akhirnya berhasil kabur dan menyaksikan sendiri dahsyatnya kekacauan itu. Tetapi naas, Toby akhirnya terbunuh dan cuma tersisa topi kesayangannya. Belum ikhlas atas kepergian anaknya, Dr. Tenma langsung kepikiran buat bikin robot pengganti yang mirip Toby. Robot ini dikasih ingatan dan kemampuan yang sama persis kayak Toby. Biar makin sempurna, Dr. Tenma meminta bantuan Dr. Alvan buat masangin inti nuklir biru ke robot ini, biar lebih alami dan baik hati. Akhirnya robot itu diberi nama Iron Toby. Dengan segala kemampuan supernya, Iron Toby bisa tidur layaknya manusia, bahkan lebih keren dari manusia asli. Pagi itu, Toby bangun dan langsung disambut hangat oleh sang ayah. Dr. Tenma bilang ke Toby kalau dia nggak perlu lagi ke sekolah. Sekarang dia bakal belajar di rumah aja bareng Orin, robot asisten yang setia untuk nemenin. Dr. Tenma yang tahu banget kalau Toby itu sangat cerdas, mengajak Toby ngerjain soal matematika yang katanya paling susah sedunia. Hasilnya, Toby bisa ngerjain soal dengan mudah. Bahkan dia bisa ngubah jawaban matematika itu jadi animasi yang super keren. Terus Dr. Tenma nyuruh Toby baca buku tentang pesawat. Toby nggak cuma baca doang. Dia malah bisa bikin pesawat terbang beneran dan bisa nerbangin pesawat itu kayak pilot handal.
Dr. Tenma yang menyaksikan kehebatan Toby bukannya bangga, justru hatinya hancur. Dia berharap bisa menciptakan robot yang belajar perlahan seperti manusia. Tetapi ternyata Toby malah terlalu sempurna, melebihi ekspektasinya. Saat di kamar, Toby yang lagi bingung banget tiba-tiba dengar suara robot pembersih kaca di luar rumah. Toby jadi makin gak ngerti sama apa yang terjadi pada dirinya. Lalu dia jatuh dari lantai 250. Tapi dia malah bisa terbang pakai roket dari kakinya dan langsung ngegas dengan gaya yang super keren. Gokil sih, dia bisa lari secepat kereta supersonik, terbang tinggi sampai nembus ke langit, bahkan Toby bisa terbang membelah gunung. Sementara itu, presiden yang ambisius punya rencana jahat buat nyuri inti nuklir biru dan segera menculik Toby. Toby yang baru pulang ke rumah langsung cerita ke sang ayah dan Dr. Alvan tentang pengalaman yang spektakuler. Dulu dia cuma anak biasa, tapi sekarang dia udah kayak pahlawan super. Namun bukannya dapat pujian, Toby malah dengar kata-kata pedes yang bikin hatinya hancur. Ayahnya bilang, "Kamu bukan anakku, dan kamu gak berhak panggil aku ayah." Kalimat tersebut benar-benar bikin Toby sakit hati. Padahal meskipun dia cuma robot, dia punya perasaan yang lebih dalam dari manusia. Karena merasa terhianati, Toby akhirnya kabur dari rumah dan terbang tinggi ke angkasa. Sementara itu, presiden yang udah ngebet banget pengen dapetin energi biru dari Toby terus saja berusaha buat nangkep dia. Tapi Toby licin banget kayak belut, bikin presiden makin emosi. Akhirnya presiden nyuruh anak buahnya buat nembak Toby. Kemudian Toby terkena tembak dan jatuh ke bawah Metro City, tempat sampah para robot rusak. Di sana Toby ketemu sama robot-robot anjing dan anak-anak jalanan yang tinggal di tempat itu. Anak-anak itu namanya Zen, Wingnet, Sludge, dan Cora. Mereka sering nongkrong sambil nyari robot-robot bekas yang masih bisa dimanfaatin. Di tempat itu Toby gak ngaku kalau dia robot, dan dia bilang kalau lagi nyari sesuatu. Tidak lama kemudian muncul robot-robot keren, yaitu Spa, Sky, dan Marks yang ternyata anggota kelompok keren bernama RRF. Ternyata mereka tahu kalau Toby itu adalah robot, dan mereka langsung ngasih nama baru buat Toby, yaitu Astro. Terus Toby diculik sama robot-robot ini dan dibawa ke markas rahasia mereka. Di sana Toby dikasih tahu kalau ada satu aturan penting yang harus diikutin semua robot. Apapun yang terjadi, mereka nggak boleh menyakiti manusia. Dan sejak saat itu, Toby jadi dipanggil Astro. Mereka juga cerita kalau ada manusia yang suka banget ngebunuh robot. Dan dia juga maksa agar para robot bertarung. Terus robot-robot ini juga ngingetin Astro buat hati-hati sama manusia kayak gitu. Lalu saat Cora dan temen-temennya datang, Astro balik lagi buat gabung sama mereka. Astro akhirnya dibawa ke tempat tinggal Cora, di mana banyak robot terlantar yang dibuang sama orang tua mereka. Di sana Astro juga ketemu sama seorang pria bernama Hamek. Dia ini kelihatannya cinta banget sama robot. Hamek sering benerin robot-robot rusak dan Astro jadi heran, kok ada orang yang segitu sayangnya sama robot? Keesokan harinya Astro diajak Cora dan teman-temannya buat keliling nyari onderdil robot. Di tengah jalan gak sengaja Astro nemuin robot raksasa yang udah tua banget. Umurnya sekitar 100 tahunan. Dan robot ini punya kekuatan inti nuklir biru. Tiba-tiba robot itu langsung hidup setelah dikasih energi sama Astro. Dan robot itu pun dinamakan Zog. Setelahnya mereka membawa Zog pulang. Hamek pun kaget bukan main ngelihat Zog bisa hidup lagi setelah 100 tahun jadi rongsokan. Hamek memuji kehebatan Astro karena punya otak yang encer banget. Terus Hamek mengukur energi Zog. Namun pas alat pendeteksi itu dideketin ke Astro, Hamek malah shock karena Astro punya energi yang jauh lebih gede yang bahkan bisa menghidupkan seluruh dunia. Keesokan harinya ada acara gladiator robot. Astro juga ikut bareng Cora dan Hamek. Hamek ngejelasin ke Astro tentang aturan mainnya, di mana robot-robot bakal tarung habis-habisan sampai salah satunya hancur atau meninggal. Mendengar hal tersebut,
Astro jadi nggak enak karena dia nggak mau berantem. Problem doing Hamek yang udah tahu banget kalau Astro itu robot malah nyetrum Astro sampai pingsan dan maksa dia buat ikut pertandingan. Saat sesi pertarungan dimulai, ternyata Astro malah jago banget. Dia menang terus di setiap pertandingan dan ngalahin banyak robot. Hey, fella. Namun, dia harus ngelawan robot petarung paling kuat yang pernah dia temuin, yaitu Zog. Astro sih ogah banget berantem sama Zog, tapi Hamek terus aja maksa. Ketika Zog coba buat nginjek Hamek pakai kaki gedenya, tiba-tiba What kind of robot are you? bagai malaikat, Astro muncul buat nyelamatin Hamek dan nahan serangan kaki raksasa Zog. Semua orang pada bengong lihat itu. Gak percaya ada robot yang bisa nahan beban Zog yang segede itu. Di sisi lain, robot-robot suruhan presiden langsung nyerbu ke dunia bawah buat nyulik Astro dan ngambil inti nuklir biru dari badannya biar Stone bisa jadi presiden lagi. Astro dibawa ke tempat ayahnya buat diambil inti biru di tubuhnya. Kemudian Dr. Tenma dengan berat hati nidurin Astro dan nyabut inti biru. Saat ia ingin menyerahkan inti biru ke Stone yang udah gak sabar pengen jadi presiden lagi, Dr. Tenma tiba-tiba sadar kalau robot yang dia ciptakan itu ternyata anaknya sendiri. Dr. Tenma pun langsung menutup pintu buat ngelarang presiden masuk dan ngebalikin inti biru ke tubuh Astro biar dia bisa hidup lagi. Presiden yang udah murka malah ngambil inti merah dan masang ke robot lain, dan robot ini disuruh buat ngambil inti biru. Tapi karena inti merah itu simbol kejahatan, robot itu malah nyedot presiden ke dalam tubuhnya dan mulai merusak semua yang ada di sekitarnya. Hingga pertarungan antara Astro dan robot besar pun dimulai. Awalnya Astro cuma ngandelin kemampuan terbang, tapi ternyata Ha, cool. Thank you. Anytime you need. dia punya laser di lengannya dan senjata keren di belakangnya. Pertarungan ini pun bikin pulau tempat mereka tinggal mulai rontok. Astro nggak mau pulau itu jatuh dan bikin semua orang repot. Seketika itu, dia langsung angkat pulau menggunakan kekuatan supernya. Robot besar berhasil menangkap Astro dan memasukkannya ke dalam inti merah. Namun inti birunya nggak lepas dan malah bersatu hingga di tengah kehancuran Astro bertemu sang ayah. Kemudian Dr. Tenma meminta maaf atas semua kesalahan yang dia lakukan. Dia menyuruh Astro buat ngebiarin robot besar itu pergi dan kabur. Tapi karena Astro adalah pahlawan super, dia nggak mau ngalah gitu aja. Astro berani melawan robot besar itu. Dia masuk ke dalam inti robot dengan kecepatan tinggi dan rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Robot besar itu tumbang dan terlempar jauh. Tapi inti biru Astro nggak bersinar lagi. Dan semua orang mikir kalau Astro tidak akan bisa hidup lagi. Di sisi lain, sang presiden akhirnya berhasil ditangkap. Sementara Astro kehilangan semua kekuatannya. Di ambang batas kehidupan, Zog datang dan bilang kalau dia punya energi biru yang sebelumnya dikasih sama Astro. Dengan penuh harapan, Zog pun mengembalikan energi biru. Dengan energi biru dari Zog, Astro hidup kembali. Semua orang pun kagum melihat perjuangan Astro. Dan di saat yang sama, Korra kembali dipertemukan dengan orang tua kandungnya. Di akhir film, ada sosok alien besar bermata satu yang mau menyerang lagi. Tapi tenang aja, Astro udah siap perang dan siap untuk melindungi kota tersebut.